Halo teman-teman, kali ini saya sedang berbincang-bincang dengan Widianti, penerus dari Batik Wisucun. Wah, luar biasa kocak sih sebenarnya, dan banyak sekali hal-hal yang kita bicarakan sebelumnya. Nah, kita saksikan sedikit cuplikannya dari pembicaraan dengan Mbak Widi. Wah, pada siang hari ini saya bertemu dengan teman saya yang di sebelah ini, Mbak Widi dari Batik Wisucun, ya. Kebetulan saya sedang berada di Pekalongan. Sekarang kita sedang bincang-bincang di CG Hotel. Nah, apa sih yang kita ingin tahu dari Batik Wisucun? Kita tentunya mengerti sekali bahwa Batik Wisucun adalah batik peranakan, ya, batik peranakan yang sudah 3 generasi yang sudah dijalani, ya, tentunya. Nah, pasti banyak dari kita mengerti sekali mengenai batik peranakan Wisucun dari Kedunguni. Nah, saya hanya ingin bertanya satu hal kepada Mbak Widi, gitu. Bagaimana cara melestarikan batik yang notabene dengan brand yang luar biasa besar, dan itu pasti tidak mudah ya untuk mempertahankan nama Wisucun itu, begitu. Apalagi di sebelah saya Mbak Widi ini kan masih muda ya, tentunya pasti punya pergumulan sendiri begitu dalam mempertahankan nama Wisucun. Nah, monggo Mbak Widi, boleh diceritakan sedikit. Saya mulai mengenal batik itu setelah Papa meninggal. Terus terang ya, jujur, saya kok ditanya suka batik enggak? Saya sendiri jarang pakai batik kalau bukan pada event-event tertentu. Jarang pakai batik jadinya ya. Karena gini, kalau dipakai buat tiap hari takut sobek. Ya, karena batiknya mahal. Jadi dipakainya jarang-jarang. Kalau saya pakainya mungkin setahun sekali gitu. Monggo lanjut Mbak Yu. Sekarang ini mungkin ya banyak anak muda sekarang yang lebih menyukai batik. Ya. Tetapi kalau secara fashion atau apa, tetapi juga jangan melupakan bahwa batik yang klasik, karena kalau makin dilupakan makin habis. Dia akan punah ya. Iya, makin pasti. Dan itu sangat berbahaya sekali, sedangkan itu adalah warisan dari nenek moyang kita, ya. Betul. Jadi bagaimana kita melestarikannya? Nah, kita mau dengerin nih dari Mbak Widi nih. Di beberapa kesempatan untuk anak muda juga harus memakai atau lebih mengenal kain-kain batik secara klasik. Jadi tidak hanya secara fashion yang wow bagaimana gitu kan dengan modern ya, modern. gitu ya. Tapi juga kita harus memakai yang tidak meninggalkan ciri khasnya gitu. Batik itu bagaimana gitu. Ya. Jadi batik masih dalam konten tuh batik aslinya, yaitu batik, mungkin batik encim ya kalau di batik Pekalongan peranakan ya, atau misalnya yang berupa kain panjang. Jadi bukan berarti hanya mengenal batik-batik modern dengan gaya kontemporer, tapi mengenal juga batik-batik yang arti yang sesungguhnya seperti buketan ya, atau mungkin isen-isennya yang sangat detail sekali. Jadi kita itu mempunyai pengetahuan yang lebih, bukan hanya sekedar dari batik-batik yang umumnya dipakai anak muda begitu ya. Memang untuk melestarikan itu tidak mudah, karena itu membutuhkan pertama keahlian dari kita juga, dan juga bagaimana cara kita memilih batik yang baik ya, tentunya begitu ya. Nah, ada pesan-pesan bagi anak muda sekarang bagaimana Mbak Widi untuk lebih rajin memakai batik? Karena saya tahu Mbak Widi ini nggak rajin pakai batik. Saya mau ngomong juga susah, karena saya sendiri nggak pakai batik, jadi nanti pasti dibully lah. Dibully. Jadi setidaknya gini, kita boleh modern, tapi tetap jangan melupakan yang lama punya, tradisional punya. Karena kalau seandainya itu makin disingkirkan atau makin diacuhkan, kita makin lama tidak akan mengetahui asal usulnya itu. Betul. Dan silsilahnya ya.
Jadi itu sangat penting sekali karena untuk maju ke depan kita harus melihat ke belakang, yaitu bagaimana cara pembuatan batik secara aslinya ya, maksudnya dari teksturnya, warna, dan juga desainnya dan lain sebagainya, tentu banyak hal. Nah, Mbak Widi, ini luar biasa sekali walaupun waktunya singkat ya, tapi ini sangat mengena sekali karena kebetulan Mbak Widi juga hari ini bisa dan tidak sibuk, jadi bisa berbincang-bincang sebentar di Ngeteh bareng Dave Chua. Terima kasih, sampai jumpa. Yuk ngeteh dulu dong pastinya.